Menguak kasus perdagangan orang TPPO yang marak terjadi, kini kembali diperbincangkan. Ya, perdagangan orang atau human trafficking merupakan bentuk kejahatan yang mengacu pada hak asasi manusia. Tak bisa dipungkiri, kasus ini pun disampaikan selaku kuasa hukum Zainal Arifin tentang perlindungan pekerja migran asal Indonesia. Lantas, seperti apa persyaratan migran yang ingin bekerja di luar negeri? Terkait apa sih Pak kalau kita masih? Ini adalah masalah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang sebenarnya klien kami itu yang bernama Andrian bukan dihukum sebagai TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Tapi yang jelas dan sesuai dengan fakta persidangan adalah melakukan perekrutan pekerja migran unprocedural atau menempatkan TKI ke luar negeri tanpa prosedur yang benar. Itu sebagaimana diatur pada pasal 68, 63, Yunto 69, Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, itu yang tepat. Namun hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menghukum klien kami itu adalah sebagai tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking yang menjadi keberatan sebagaimana diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Sebenarnya perbedaan TPPO dengan pekerja migran Indonesia itu apa sih Pak sebenarnya? Perbedaannya jauh sekali, beda sangat jauh. Kalau pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 18 2017, khusus persyaratan dan prosedurnya tertuang di dalam pasal 83, yakni satu, pekerja migran Indonesia harus memenuhi syarat. Kalau formal itu usia 18 tahun sampai 45 tahun. Gitu. Formal itu bukan PRT. Yang kedua, medical fit harus prosedurnya, medical fit atau sehat. Yang ketiga, harus ada ID PMI yang dikeluarkan dari Disnaker Tenaga Kerja setempat. Yang keempat, harus PMI ini harus dimasukkan dalam sistem namanya Sisko Pekerja Migran Indonesia atau Sisko PMI. Yang kelima, bahwa PMI Pekerja Migran Indonesia itu harus diasuransikan sebagai perlindungan hukum, baik asuransi pra penempatan, masa penempatan maupun asuransi purna penempatan. Yang terakhir, bahwa PMI ini harus nanti sebelum terbang harus ada namanya OPP, Orientasi Pekerja Migran Indonesia, atau kalau dulu namanya PAP. Dan setelah itu terakhir, syarat terakhir sebagai PMI yang prosedur harus mempunyai EKTKLN, elektronik tanda kerja keluar negeri secara sah. Itulah yang ikuti aturan sebenarnya. Itu semacam. Lah kalau TPPO yang bedakan. TPPO itu semua dari mens rea secara pidana, dari niat dari awal itu sudah tidak baik mens reanya. Di samping itu ada 3 unsur. Satu unsur caranya unprocedural, tidak melalui prosedur yang benar. Yang kedua, dengan secara pertama tujuan TPPO adalah ada eksploitasi atau terjadi eksploitasi merugikan pihak lain. Ya, itu. Yang terakhir, bahwa TPPO itu jelas baik negara Indonesia, ILO pun itu telah memberantasnya, itu loh. Itu karena melanggar HAM. Sedangkan TKI PMI itu tidak jauh antara minyak dengan air, perbedaannya jelas tidak sama. Pak, syarat-syarat PT untuk merekrut tenaga kerja PMI ya khususnya apa aja sih Pak? Syarat-syarat perusahaan pekerja migran Indonesia atau yang disebut dengan nama PMI sekarang, P3MI, perusahaan perekrutan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dulu disebut dengan nama PJTKI, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Waktu undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 39 2004. Sekarang direvisi setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 2017 menjadi P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dan syarat-syaratnya PMI yang sah harus pertama harus ada job order atau JO dari negara tujuan. Tak cukup sampai di situ. Seperti yang kita tahu, pelaku yang melakukan TPPO akan dikenakan hukuman seperti 15 tahun penjara dan dikenai hukuman denda 600 juta rupiah. Hal ini pun dipertegas kuasa hukum Zainal Arifin. Kita itu setiap sidang
itu sosialisasi terhadap hakim, jaksa maupun penegak hukum agar mengerti dengan jelas, dengan terang benderang, bisa membedakan mana tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau mana yang disebut pekerja migran Indonesia. Sampai saat ini mereka belum jelas dan kadang-kadang dicampur adukkan. Itulah padahal yang sangat berkompeten adalah Disnaker, Dinas Tenaga Kerja atau BP2MI, Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu harus mensosialisasikan ke seluruh komponen masyarakat, gitu loh. Pak, mengapa Bapak mengajukan upaya PK atau peninjauan kembali terhadap klien Bapak Pak Andrew ya? Ya. Gimana? Karena ada beberapa novum baru, ya. Novum pertama itu terjadi kesalahan penerapan pasal dalam menghukum memutuskan perkara, terutama klien kami. Aturan melanggar pekerja migran Indonesia, tetapi mereka dihukum sebagai tindak pidana perdagangan orang. Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa beberapa peristiwa yang sama, kontriksi hukumnya sama, perbuatan sama, tindak pidana sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sama. Kebetulan pengacaranya saya sendiri yang sama. Namun beberapa putusan itu saling bertentangan. Sehingga dengan saling bertentangan ini otomatis keadilan, kepastian hukum itu jauh dari tujuan hukum yang sebenarnya. Maka kami sebagai penegak hukum juga ingin mengajukan PK agar mereka itu paham sehingga klien kami itu tidak dihukum sebagai tindak pidana perdagangan orang. Karena TPPO ini jelas nanti akibat hukumnya mereka kena penjara 15 tahun, denda 600 juta dan minimal 3 tahun. Namun kalau PMI unprocedural Undang-Undang 18 2017 itu maksimal 10 tahun, minimalnya tidak ada. Itulah, kalau minimal tidak ada bisa setahun, 2 tahun, setahun setengah maupun yang lain tergantung bagaimana kondisi daripada perbuatan terdakwa. Oke, Pak, terakhir harapan ke depannya ini agar penempatan tenaga kerja lebih bagus lagi menurut Bapak gimana sih? Ya harapannya semua pihak itu baik penegak hukum termasuk jaksa, polisi, hakim, pengacara ataupun termasuk petugas BP2MI yang paling berkompeten itu kedepannya agar baik harus sosialisasi, harus masyarakat paham ada sosialisasi baik di Disnakertran, perusahaan-perusahaan tenaga kerja maupun lewat balai desa dan sebagainya, akhirnya jelas terang benderang mereka itu mengetahui, oh inilah TPPO, tindak pidana perdagangan orang yang harus dijauhi. Dan inilah memberangkatkan PMI unprocedural atau TKI ilegal. Itu loh, itu. Artinya apa? Ada beberapa syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Itu loh. Namanya unprocedural. Itulah. Jadi harapan ke depan agar mereka paham jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman termasuk kesalahan putusan dalam tindakan hukum di pengadilan. Tidak memperhatikan secara komprehensif dalam fakta persidangan dan mempertimbangkan dari datangnya fakta persidangan telah terungkap secara jelas dan terang benderang baik bukti-bukti, keterangan saksi ahli dan saksi yang meringankan dan saksi-saksi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Jakarta, Saudara Azilkan, serta bahwa menurut hemat kami pasal yang diterapkan bagi perbuatan terdakwa saat ini atau terpidana adalah yang paling tepat secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum, yaitu perbuatan